Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait harga minyak goreng di Malaysia yang disebut jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Diketahui harga minyak goreng di Malaysia dibanderol sekitar Rp8.500 per liter. Sedangkan di Indonesia, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS mencatat harga minyak goreng curah dibanderol sekitar Rp18.500 per kilogram. Kan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Ya, Pak. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video yang dimana video ini saya ambil di TikTok, teman-teman. Saya rangkum menjadi beberapa video dan ini menunjukkan bahwa harga sembako itu jauh lebih murah dibandingkan harga sembako di Indonesia, Malaysia tentunya. Harga sembako di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan harga sembako di Indonesia. Bayangkan, minyak goreng per liternya itu perbandingannya itu separuh harga di Malaysia dibandingkan Indonesia. Di Indonesia per liter itu bisa dihargai 14 sampai 17 ribu. Sedangkan di Malaysia itu hanya 8.000. Jadi kalau pakai kurs ringgit itu murah sekali teman-teman. Kenapa bisa seperti ini sedangkan Indonesia tidak bisa? Oke, kita reaction bersama videonya, let's go. 3. Harga sembako di Malaysia lebih murah dari Indonesia. Lebih murah. Dan kalian Tuh, harus kan? tahu nih, inilah dia sebabnya. Dibandingkan dengan Malaysia, sawah di Indonesia sangatlah Lebih luas. Sedangkan Malaysia hanya mengandalkan impor beras. betul. Misalnya saja di Indonesia nih, minyak goreng sekilo sekitar 17.850. Maka di Malaysia hanya sekitar Rp8.400. Tuh kan, setengahnya teman-teman ya. Padahal lahan pertanian Indonesia tuh besar dan luas. Kenapa? Harga sembako itu mahal padahal sumbernya dari negara sendiri. Sedangkan Malaysia itu impor semua teman-teman ya. Tapi kok bisa murah? Nah, itu sebabnya. Kenapa kita cari tahu jawabannya di video ini, teman-teman. Padahal Indonesia ini memiliki kebun kelapa sawit seluas mata memandang. Betul. Hampir setiap provinsi, kabupaten, dan desa. Dan ini terjadi karena semua ini dipengaruhi oleh faktor harga BBM, di mana di Indonesia harga bensin adalah Rp11.600. Sementara di Malaysia harga bensin yang lebih baik kualitasnya adalah Rp6.800 saja, guys. Walaupun harga di atas tidak tetap dan selalu berubah, namun apa yang pasti adalah hanya telat sih tetap lebih mahal di Indonesia daripada Betul. Malaysia. Dan Itu juga nih masalahnya. penyebabnya salah satu kuncinya adalah good governance, dan itu perlu kepada perubahan kepemimpinan negara dari warna lama kepada udara baru yang lebih segar dan menyegarkan. Gimana nih guys, menurut kalian? Apalagi nih di daerah Kalimantan yang bahannya semuanya pada mahal daripada di daerah lain. Apakah memang benar kita harus mencari perubahan di kepemimpinan? Iya teman-teman ya. Sumber permasalahannya adalah kenapa harga sembako itu semakin mahal di negara Indonesia ini, karena harga bahan bakar minyak semakin naik, teman-teman. Semakin naik harga bahan minyak BBM itu, maka semakin naik pula harga sembako. Tak macam di Malaysia. Gila, Indonesia itu memeras rakyatnya loh. Menteri Perdagangan. Sahabat Kompas.com, Komisi 6 DPR mempertanyakan Ini terbaru, kepada teman-teman ya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait harga minyak goreng di Malaysia yang disebut jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Diketahui harga minyak goreng di Malaysia dibanderol sekitar Rp8.500 per liter.
Sedangkan di Indonesia, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS mencatat harga minyak goreng curah dibanderol sekitar Rp18.500 per kilogram. Per kilonya loh. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, sejak 2016 Malaysia memiliki kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat. Malaysia disebut memberi subsidi untuk 60.000 kilogram atau 60 juta liter per bulan. 60 juta liter Jadi di per Malaysia bulan. itu sejak tahun 2016 ada satu policy. Dan ini memang biasa di Malaysia adalah mereka memberikan subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat. Iya. Jadi Ya, betul. mereka mensubsidi 60.000 kilogram, 60.000 kilogram atau 60 ton, 60.000 kilogram untuk jadi 60 juta liter sebulannya untuk diberikan langsung dengan harga RM2,5. Itu subsidi. Jadi mereka kasih subsidi, pemerintahnya memberikan subsidi. Sedangkan untuk harga minyak goreng di Malaysia itu per liternya setara dengan RM6,7 atau kira-kira 20.000 per liternya. 22.000 per kilogramnya, 20.000 per liternya. Artinya lebih mahal sebenarnya dari minyak di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Namun, DPR menilai kebijakan tersebut masih gagal akibat kurangnya kontrol pemerintah pasca mengeluarkan aturan baru. Sebab harga minyak goreng di berbagai daerah masih beragam, tidak Rp14.000 per liter seperti yang disampaikan pemerintah. Menteri Perdagangan sendiri loh di Indonesia ya yang mengaku minyak goreng di Malaysia lebih murah karena ada subsidi. Ini di forum rakernya, rapat kerjanya itu disindir teman-teman, karena Malaysia itu pemerintahannya mensubsidi 6.000 liter kalau tidak salah kepada rakyatnya. Makanya harga minyak jauh lebih murah dibandingkan Indonesia karena hal itu teman-teman ya. Aduh, saya bingung. Mahal, Indonesia ini mahal banget teman-teman ya. Naikkan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Ya, Pak. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Hey guys, buat yang udah pernah ke Malaysia atau yang belum bisa jadikan ini referensi, kalian sadar gak sih kalau sebenarnya makanan di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia? For your information, RM1 Malaysia itu sekitar Rp3.500 ya. Jadi tuh gue sadar hal ini setelah gue beberapa kali ke Malaysia. Mungkin kalau kalian mau bilang murah dari uang yang kalian keluarkan, sebenarnya Indonesia memang lebih murah. Tapi secara kualitas dan apa yang kalian dapatkan, menurut gue Malaysia lebih murah. Oh iya, gue bandingin ini based on kota besar ya, seperti Kuala Lumpur dengan Jakarta. Contohnya, misalnya gue makan chicken rice atau nasi campur di Malaysia, itu gue bisa dapat di kisaran harga 25.000 sampai 40.000-an. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Jakarta, untuk gue bisa dapat makanan seperti itu dengan kualitas yang sama, rata-rata gue harus mengeluarkan uang sekitar 50.000-an. So, next time kalau kalian keluar negeri dan mau membandingkan murah mahalnya, jangan dari uang yang kalian keluarkan, tapi dari apa yang kalian dapatkan. Gimana? Setuju gak guys? Setuju. Harga mahal jelang hari raya dan liburan seolah menjadi langganan. 2 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, saat ini harga minyak sudah mulai naik. Jessica Winoto akan melaporkan harga sembako terbaru dari Pasar Senen Jakarta Pusat berikut ini. Siap-siap. Harga sembako di Pasar Senen Jakarta Pusat jelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru sudah mengalami kenaikan di beberapa produk, yaitu di minyak kita dan juga minyak kemasan mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000.
semua minyak naik semua ini. Minyak kita dari 15 sekarang ke 17. Naik loh. Naik 2.000. Kalau Minyak kemasan dari 35 sekarang 38. Kalau telur masih aman. Cuman udah mulai kabar-kabar udah mau naik lagi nih kayaknya. Dan untuk harga sembako lainnya, untuk seperti telur dan juga beras masih berada di kisaran harga normal ataupun stabil, tetapi untuk telur khususnya telur ini akan mengalami kenaikan harga sebentar lagi. Tentunya dari pedagang maupun pembeli mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat selalu memperhatikan sembako jelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Nah, ini berita datang dari Malaysia, di mana Malaysia bersalib untuk menyalip Indonesia dalam waktu 1 tahun. Ekonomi mereka dikatakan lebih ampuh, lebih kuat loh, brand. Wow, ngeri-ngeri sedap. Bagaimana nih beritanya? Indonesia siap-siap disalip tetangganya Malaysia. Pasalnya ekonomi negeri jiran diprediksi akan tumbuh 6,7% year on year pada kuartal 2 2022. Apa pendorongnya, brand, kira-kira? Ini pertumbuhan ekonomi yang solid ini disebabkan oleh pembukaan kembali pembatasan ketat pada April yang membuat aktivitas masyarakat berangsur normal, ditambahkan dengan low base effect yang membuat laju ekonomi Malaysia disebut-sebut akhir-akhir ini akan melejit melewati Indonesia. Nah, gimana nih Pak Ibu Menkeu? Selamat tinggal harus berlomba-lomba. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Oke, silahkan teman-teman komen di bawah komentar terbuka buat semua forum teman ya. Jadi itulah kenapa banyak loh menteri-menteri Indonesia yang ketika rapat menyindir Indonesia dikaitkan dengan Malaysia. El Nino, oke lah kita sebut sebagai El Nino. Indonesia itu kemarin kemarau panjang sampai tidak ada air untuk menanam pokok-pokok padi, sehingga harga beras semakin mahal. Sedangkan di Singapura dan Malaysia kenapa bisa stabil? Kenapa bisa stabil harganya dan bahkan tidak naik dan tidak turun? Sedangkan Indonesia tidak turun malah naik terus. Waduh, kacau Indonesia ini. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.